Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Siapa sangka, gadis biasa seperti aku dipaksa menikah dengan CEO muda yang dikenal dingin dan tak punya hati. Tapi malam pertama justru mengubah segalanya. Cintanya ternyata begitu dalam dan kehidupanku berubah total. Hidupku selama ini tidak pernah penuh kejutan. Aku tumbuh di keluarga sederhana, dibesarkan oleh orang tua yang jujur dan bekerja keras. Setiap hari, aku mengurus rumah, membantu usaha kecil ibuku menjual kue di pasar, dan sesekali bekerja paruh waktu di toko fotokopi dekat rumah. Impianku tidak muluk-muluk. Aku hanya ingin hidup tenang, mandiri, dan tidak merepotkan siapa-siapa. Namun, semua itu berubah dalam sekejap saat ayahku pulang dengan raut wajah gelisah. Hari itu, senja belum benar-benar turun saat ayah dan ibu memanggilku untuk bicara serius. Tidak seperti biasanya. Mata mereka penuh kecemasan. Ada sesuatu yang berat. Dan aku merasakannya sebelum satu kata pun diucapkan. Dengan hati-hati, mereka memberitahuku bahwa keluarga kami sedang berada di ambang kehancuran. Bisnis kecil ayah yang selama ini menjadi tumpuan hidup kami ternyata menanggung utang besar akibat keputusan investasi yang salah. Dan penyelamatnya datang dalam wujud yang tak kusangka. Seorang pria muda, pewaris keluarga kaya raya dan pemilik perusahaan besar, menawarkan bantuan dengan satu syarat. Aku harus menikah dengannya. Bukan karena cinta. Bukan karena mengenalku. Tapi karena perjanjian antar orang tua. Ya, aku dijadikan bagian dari perjanjian bisnis. Hatiku menolak. Tapi melihat wajah ayahku yang semakin menua, ibuku yang terus menahan air mata, dan rumah kami yang nyaris roboh oleh tekanan ekonomi, aku tahu aku tak punya pilihan. Pernikahan itu bukan tentang kebahagiaan, tapi tentang penyelamatan. Dan aku adalah tumbalnya. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Gaun putih sederhana yang kusangka akan kupakai dengan senyuman, kini terasa seperti beban. Di pelaminan, aku duduk di samping pria bernama Rehan, sosok yang membuat seluruh ruangan terpana oleh ketampanannya yang nyaris tak nyata. Tapi senyum tak pernah menyentuh bibirnya. Tatapannya kosong. Jangankan menyapa, ia bahkan tak melirikku sejenak pun. Saat para tamu bersorak bahagia, hatiku terasa dingin dan hampa. Di tengah gemerlap pesta mewah yang bahkan tak kupahami, aku duduk sebagai pengantin yang tak tahu kepada siapa sebenarnya ia menikah. Rehan adalah CEO muda terkenal, dikenal jenius, dingin, dan tak banyak bicara. Dan sekarang, ia adalah suamiku. Bukan karena cinta, tapi karena kesepakatan yang tak pernah kutandatangani secara sadar. Malam itu, di kamar yang mewah dan asing, aku menyadari sepenuhnya bahwa hidupku telah berubah. Aku bukan lagi gadis biasa dengan rutinitas sederhana. Aku adalah istri dari pria yang bahkan tak tahu warna kesukaanku. Dan masa depanku kini bergantung pada hatinya. Hati yang tampaknya sudah membeku sejak lama. Hari pertama sebagai istri dari seorang CEO ternama tidak seperti yang pernah kubayangkan dalam dongeng. Tak ada sarapan bersama. Tak ada senyuman manis di pagi hari, bahkan tidak ada sapa ramah sebagai pasangan baru. Rehan, meskipun secara resmi adalah suamiku, lebih terlihat seperti orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Tatapannya dingin, langkahnya teratur, dan hidupnya seperti sudah terprogram. Setiap pagi ia berangkat kerja lebih awal tanpa sepatah kata pun. Dan setiap malam, ia pulang larut dan langsung mengunci diri di ruang kerjanya. Aku merasa tak terlihat di rumah ini. Rumah megah yang katanya milik kami berdua. Tapi tak satu pun ruang di dalamnya terasa milikku. Para pelayan begitu hormat kepadaku. Tapi itu justru membuatku semakin sadar bahwa aku bukan siapa-siapa di sini. Hanya tempelan. Hanya simbol dari perjanjian bisnis yang berhasil. Namun, di balik ketampanan dan keangkuhan Rehan, ada sesuatu yang terus mengusikku. Ia terlalu tenang. Terlalu tertutup, seolah menyembunyikan dunia yang tak boleh disentuh siapapun.
Setiap malam, aku mendengar langkahnya pelan menuju balkon. Di sana ia berdiri lama, menatap langit malam tanpa suara. Beberapa kali, kulihat ia menggenggam foto lama. Wajah di foto itu tidak bisa kulihat dengan jelas. Tapi sorot matanya cukup berkata bahwa orang di dalamnya sangat berarti baginya. Hari demi hari aku mencoba beradaptasi. Aku memasak sarapan meski tahu ia tak akan memakannya. Aku merapikan kamarnya walau tahu ia akan mengacaukannya kembali. Aku mencoba berbicara, meski jawabannya selalu singkat. Aku tahu semua itu tak akan membekukan es di hatinya. Tapi aku percaya bahwa kasih sayang bisa melewati dinding setebal apapun. Hanya saja, prosesnya ternyata tidak semudah harapan. Di malam-malam yang sepi, aku mulai merenung. Apa salahku? Apakah aku hanya beban dalam hidupnya? Tapi semakin aku mencari jawabannya, semakin aku menyadari bahwa semua ini bukan tentang aku. Ini tentang luka yang ada jauh sebelum aku datang. Dan mungkin, luka itu lebih dalam dari yang terlihat. Waktu terus berjalan. Dan aku mulai menyusun kepingan-kepingan kecil tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Raihan, dengan segala kekakuannya, bukan pria tanpa rasa. Ia hanya pria yang terlalu lama berusaha menahan sakit. Aku tak tahu apa yang terjadi di masa lalunya, tapi dari raut wajahnya yang sering termenung, aku tahu luka itu masih segar. Ia sering duduk diam di sudut ruang baca, menatap buku yang bahkan tidak ia buka. Kadang-kadang, ku dengar isakan kecil di tengah malam, tapi begitu aku mendekat, semuanya senyap. Raihan menyembunyikan perasaannya dengan sempurna, tapi air mata tak bisa berbohong. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Rasa penasaran membuatku mulai menggali informasi dari para pekerja di rumah. Dari bisikan-bisikan pelan mereka, aku mendengar kabar bahwa Raihan pernah memiliki seseorang yang sangat ia cintai. Namun orang itu pergi dengan cara yang menyakitkan. Sejak saat itu, ia berubah. Ia menutup hati, membekukan emosinya, dan mengalihkan seluruh tenaganya ke pekerjaan. Kini aku mengerti mengapa ia tampak begitu dingin. Bukan karena ia membenciku, tapi karena ia takut mencintai lagi. Takut terluka. Dan sayangnya, kehadiranku malah menjadi pengingat akan rasa takut itu. Aku bukan penyembuh. Aku adalah trauma baru. Meski begitu, aku tidak ingin menyerah. Aku mulai mencoba hal-hal kecil. Menyisakan kopi di atas meja saat pagi. Meletakkan buku-buku kesukaannya di samping tempat tidur. Mengisi lemari es dengan makanan rumahan yang hangat. Aku tahu, perubahannya tak akan secepat membalikan telapak tangan. Tapi aku percaya setiap tindakan tulus akan punya dampak. Suatu malam, saat Raihan kembali dari kantor, ia berhenti sejenak melihat meja makan yang sudah tertata rapi. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi kali ini ia duduk. Ia makan dalam diam. Tapi matanya tak lagi sedingin biasanya. Aku tak berani berharap lebih. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada celah kecil di dinding besar hatinya. Dan celah itu, sekecil apapun, memberiku harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, Raihan bisa membuka hatinya untukku. Pagi itu berbeda. Ada jejak yang tertinggal di meja makan, cangkir kosong dan sendok yang tak lagi tersusun rapi seperti biasanya. Itu cukup untuk membuat jantungku berdebar. Raihan, untuk pertama kalinya, menyentuh sesuatu yang kubuat dengan tanganku. Mungkin itu tampak remeh, tapi bagiku, itu adalah pertanda bahwa usahaku mulai diterima, walau sedikit. Hari-hariku tetap dipenuhi rutinitas sunyi, namun kini ada secercah harapan yang tumbuh. Setiap gerakan kecilnya, setiap tatapan yang tak sengaja tertangkap, memberi warna dalam duniaku yang dulu terasa abu-abu. Aku mulai mengenali polanya. Waktu-waktu ia paling tenang, tempat mana yang paling sering ia kunjungi, dan bagaimana ekspresinya berubah meski hanya 1 detik. Aku juga mulai menulis jurnal pribadi. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk menyimpan semua proses ini. Di sana, kutuliskan semua rasa, ketakutan, dan langkah-langkah kecil yang kualami sebagai istri dari pria yang tampak tak bisa disentuh. Dari lembaran jurnal itu pula aku belajar satu hal. Raihan bukan tidak bisa mencintai.
Ia hanya belum siap percaya lagi. Aku mencoba hadir di ruangnya, tanpa mengganggu. Aku mulai duduk di balkon saat ia melamun di sana. Aku tidak bicara, hanya diam bersamanya. Kadang-kadang, kami menghabiskan waktu dalam keheningan yang panjang, namun anehnya, itu terasa hangat. Seperti dua orang yang sama-sama belajar membuka diri, perlahan dan dengan hati-hati. Puncaknya adalah saat aku demam tinggi karena terlalu lelah. Di tengah malam, saat tubuhku menggigil, ku dengar suara langkah tergesa di koridor. Ketika mataku sedikit terbuka, kudapati sosoknya duduk di sampingku, mengganti kompres di dahiku, menyiapkan air hangat, dan sesekali menyentuh tanganku. Malam itu aku sadar, meski Rehan tak pandai berkata-kata, tapi tubuhnya bicara. Sikapnya mulai berubah, meski perlahan. Ada kekhawatiran di matanya. Ada kehangatan yang mulai menyusup masuk, membuyarkan dinding dingin yang selama ini membeku. Dan sejak saat itu, aku makin yakin, Rehan bukan pria yang tak bisa dicintai. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup sabar untuk menunggunya kembali percaya. Seiring waktu berjalan, kebersamaan kami menjadi lebih intens, meski masih dibalut keheningan. Aku mulai mengenali sisi-sisi rapuh dalam diri Rehan. Ia memang keras dan tegas di luar, tapi di balik itu, ada luka yang belum sembuh. Aku tahu aku tak bisa memaksa, tapi aku juga tak bisa dia melihatnya terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, tanpa sengaja aku menemukan album foto di laci kamarnya. Di dalamnya, terpajang gambar-gambar penuh tawa dari masa lalu. Ada Rehan kecil bersama orang tuanya. Lalu Rehan remaja yang terlihat begitu bahagia. Namun, di lembaran terakhir, kutemukan foto dirinya bersama seorang gadis. Mereka tampak begitu dekat, dan di balik senyum Rehan dalam foto itu, aku melihat sosok yang sama sekali berbeda dari pria dingin yang kini jadi suamiku. Aku tak tahu siapa gadis itu, tapi jelas ia adalah bagian besar dari hidup Rehan. Mungkin cinta pertamanya. Mungkin seseorang yang pergi terlalu cepat. Sejak saat itu, aku semakin mengerti alasan ia begitu menutup diri. Mungkin karena kehilangan. Mungkin karena pengkhianatan. Tapi yang pasti, Rehan belum berdamai dengan masa lalu. Malam harinya, saat ia berdiri di balkon seperti biasa, aku hanya duduk di sampingnya. Angin malam berembus pelan, dan bintang-bintang di langit menjadi saksi bisu dua hati yang sedang mencari jalan menuju satu sama lain. Aku ingin berkata bahwa aku tak akan menyakitinya. Tapi aku tahu, waktu akan menjadi satu-satunya jawaban. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk mendekatinya, tapi juga untuk mengenal diriku sendiri. Aku yang dulu hanya gadis biasa, kini belajar menjadi wanita yang lebih sabar, lebih tegar, dan lebih memahami makna cinta sejati. Malam itu datang tanpa rencana. Tidak ada makan malam romantis. Tidak ada bunga, tidak ada lilin. Hanya dua hati yang sama-sama lelah, duduk bersebelahan dalam keheningan yang selama ini terasa dingin. Tapi entah kenapa malam itu berubah jadi hangat. Mungkin karena mata kami akhirnya bertemu dan tidak segera menghindar. Mungkin karena kami telah cukup lama berjalan berdampingan tanpa benar-benar saling menyentuh. Tak ada yang istimewa dari ruangan malam itu, kecuali detak jantungku yang berdegup tak karuan. Dalam diam, kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada ruang kosong di dalam dirinya yang kini terbuka sedikit untukku. Tanpa kata, tapi dengan kejujuran yang terasa begitu dalam, kami melewati batas yang selama ini kami pertahankan. Dan dari sanalah semuanya berubah. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala di dadanya. Jantungnya berdetak pelan. Tapi cukup jelas untuk membuatku yakin bahwa ia juga merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kedekatan emosional yang berbeda, seperti ikatan baru yang mulai tumbuh di antara kami. Ia tak pergi pagi itu. Ia tetap tinggal, duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata yang tak lagi dingin. Hari-hari setelah malam itu menjadi lebih bermakna. Rehan mulai menyapaku meski masih pelan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang kulakukan. Bahkan sesekali, ia membawa oleh-oleh dari kantor. Bukan barang mewah, tapi hal sederhana yang menunjukkan bahwa ia memikirkan keberadaanku.
Malam pertama itu bukan hanya tentang keintiman fisik. Itu adalah momen ketika dua hati yang sama-sama terluka memutuskan untuk mencoba mempercayai cinta sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya dalam tatapan Rayhan. Cahaya yang membuatku yakin bahwa ia mulai melihatku sebagai lebih dari sekadar istri karena perjanjian. Setelah malam itu, hidup kami perlahan berubah. Tak lagi sekadar pasangan dalam kontrak. Kami mulai menjadi rekan dalam kehidupan. Rayhan mulai berbicara lebih banyak, dan meski tak semua hal bersifat pribadi, setiap percakapannya adalah langkah maju. Ia mulai mendengarkanku, menanyakan pendapatku, dan kadang-kadang tersenyum kecil saat aku bercerita tentang hal-hal remeh. Aku juga berubah. Aku tak lagi merasa sebagai tamu di rumah sendiri. Aku mulai menghias ruangan dengan bunga favoritku, mengganti bantal sofa dengan warna yang lebih cerah, dan bahkan mulai memasak menu yang dulu sering kubuat untuk keluargaku. Dan setiap kali Rayhan memuji masakanku, meski hanya lewat tatapan puas, hatiku menghangat. Pekerja-pekerja rumah pun mulai memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Mereka tak lagi sekadar sopan karena statusku sebagai nyonya rumah, tapi mereka mulai menghormatiku karena mereka bisa melihat betapa aku berusaha membawa kebahagiaan kembali ke dalam rumah ini. Mereka melihat perubahan Rayhan, dan mereka tahu aku bagian dari perubahan itu. Di balik semua kebahagiaan baru itu, aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku yang dulu pemalu, kini lebih percaya diri. Aku yang dulu ragu, kini belajar yakin. Cinta yang tumbuh perlahan ini mengajariku bahwa kesabaran adalah bentuk cinta yang paling dalam. Bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian untuk terus tinggal meski rasanya berat. Dan meskipun masih banyak misteri dalam hati Rayhan yang belum sepenuhnya kubuka, aku tahu, sedikit demi sedikit aku telah menemukan diriku sendiri dalam perjalananku mencintainya. Hari-hari berlalu dengan kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Namun, seperti langit yang tiba-tiba mendung meski pagi begitu cerah, suasana hatiku berubah saat melihat sosok wanita asing di lobi kantor tempat Rayhan bekerja. Wajahnya cantik, matanya tajam, dan langkahnya penuh percaya diri. Ia menatap Rayhan dari kejauhan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Seketika itu juga aku merasa ada sesuatu yang belum ku ketahui. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan perubahan dalam sikap Rayhan. Ia kembali diam, menjauh, dan mengurung diri dalam pikirannya sendiri. Bahkan senyum kecil yang biasa ia berikan mulai menghilang. Aku tahu ada sesuatu yang mengguncangnya, dan firasatku mengarah pada wanita asing itu. Dalam sepi malam, aku mengingat kembali album foto yang pernah kutemukan. Wajah wanita itu ternyata adalah wanita yang sama dalam lembaran terakhir foto Rayhan. Dadaku terasa sesak. Aku tak tahu kisah mereka, tapi jelas hubungan itu meninggalkan luka yang dalam di hati suamiku. Aku tak berniat mencampuri masa lalunya. Namun aku juga tak ingin kehilangan apa yang telah kami bangun dengan susah payah. Maka aku memilih bertahan, kembali menjadi sosok yang menenangkan, bukan menuntut. Setiap malam aku tetap duduk di sampingnya, walau ia tak bicara. Setiap pagi aku tetap menyapanya, walau ia hanya mengangguk pelan. Aku belajar bahwa mencintai seseorang yang terluka bukanlah tentang mengobati luka itu, tapi tentang tetap tinggal, bahkan ketika mereka menolak untuk disembuhkan. Seiring waktu, perlahan Rayhan mulai kembali seperti sebelumnya. Sikapnya melembut, dan sorot matanya tak lagi sesuram hari-hari setelah pertemuan misterius itu. Namun, aku bisa merasakan bahwa ada perang batin yang sedang ia hadapi. Kadang, saat ia tertidur, aku bisa melihat kerutan di keningnya, seperti seseorang yang masih dihantui oleh masa lalu. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, kami duduk di ruang tengah. Tak ada suara selain rintik hujan di luar jendela. Tapi saat aku menoleh, aku melihat Rayhan memandangiku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada kesedihan, tapi juga kehangatan. Seolah-olah ia ingin berkata bahwa ia lelah dengan semuanya, dan hanya ingin menemukan kedamaian. Sejak saat itu, hubunganku dengannya menjadi lebih dalam. Kami tidak perlu bicara banyak, tapi ada pemahaman yang tumbuh tanpa kata-kata. Ia mulai menyentuh tanganku lebih sering,
menyentuh pundakku ketika aku memasak, dan bahkan sesekali mencium keningku sebelum berangkat kerja. Hal-hal kecil yang membuatku percaya bahwa rasa itu benar-benar tumbuh. Aku pun mulai mencintai lelaki itu bukan karena tampangnya yang rupawan atau statusnya yang tinggi, tapi karena ia begitu manusiawi dalam segala kekurangannya. Ia bukan pria sempurna, tapi di balik dinginnya, aku menemukan kehangatan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Ketika aku mulai merasa segalanya berjalan indah, tiba-tiba badai kecil menghantam kami. Wanita dari masa lalu Rayhan kembali muncul. Kali ini bukan sekadar diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia datang dengan penuh percaya diri, menyapa bahkan menyatakan maksudnya untuk kembali. Dunia seolah berhenti berputar saat aku mendengarnya dari salah satu staf kantor Rayhan yang mengenalku sebagai istri sahnya. Aku tak pernah merasa sekecil itu. Meski aku tahu Rayhan telah memilihku dalam sebuah ikatan sah, tapi masa lalu selalu punya kekuatan yang kadang menakutkan. Aku mencoba tetap tenang, namun hatiku goyah. Apakah Rayhan akan kembali memilih wanita itu? Apakah aku hanya pelarian? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiranku, mengusik tidurku, dan membuat air mata seringkali jatuh tanpa bisa kucegah. Namun, aku memilih untuk tidak mundur. Aku berdiri, tetap mengurus rumah, tetap menemaninya seperti biasa. Aku percaya, jika memang aku ada dalam rencananya Tuhan, maka aku tidak akan tergantikan. Dan jika aku hanya sebatas singgah, maka aku akan pergi dengan tenang, tapi tidak dengan penyesalan. Rayhan akhirnya bicara. Di malam yang sunyi, ia menyampaikan isi hatinya, bukan dengan kata-kata panjang, tapi dengan sikap yang tak bisa disangkal. Ia mulai mengajakku dalam urusan pekerjaannya, mempercayakan beberapa keputusan penting padaku, dan yang paling mengejutkan, ia memintaku untuk menemaninya ke acara keluarga besar perusahaannya. Itu bukan hal yang biasa, karena selama ini, ia selalu menjaga jarak antara kehidupan pribadi dan publiknya. Tapi kali ini, ia menggandengku, mempercayakan semua orang sebagai istrinya, dan menunjukkan pada dunia bahwa akulah pilihannya. Malam itu, aku tahu aku bukan lagi sekadar pendamping karena perjanjian. Aku adalah wanita yang telah memenangkan hatinya, perlahan namun pasti. Dan dalam setiap senyuman yang ia tunjukkan malam itu, aku melihat cinta yang nyata. Cinta yang tumbuh dari proses panjang, dari luka yang pelan-pelan sembuh, dan dari keberanian dua hati yang memutuskan untuk saling percaya. Aku tahu perjalanan ini belum usai. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi sendiri. Kini aku berjalan berdampingan dengan seseorang yang dulunya asing, tapi kini menjadi bagian dari diriku yang paling dalam. Tak lama setelah acara keluarga besar itu, badai yang lebih besar datang tak terduga. Rayhan menghadapi persoalan hukum dalam perusahaannya. Beberapa mitra bisnis menuduhnya melakukan pelanggaran etika bisnis, dan media mulai ramai memberitakan kabar miring tentangnya. Seketika, semua orang yang dulu bersikap manis mulai menjaga jarak. Aku melihatnya hancur pelan-pelan. Wajah Rayhan yang biasa tegas kini sering tertunduk, dan jam tidurnya semakin berkurang. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Di tengah tekanan luar biasa itu, aku tahu bahwa kehadiranku sangat dibutuhkan. Aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku mulai mengatur ulang rumah, mengatur pola hidup sehat untuk Rayhan, dan memastikan ia tetap makan meskipun nafsunya hilang. Aku juga mulai menyemangatinya lewat surat kecil yang kuselipkan di tas kerjanya, berharap ia membaca dan sedikit merasa tak sendiri. Di luar dugaan, perlahan Rayhan bangkit. Ia kembali berdiri, menghadapi tuduhan itu dengan kepala tegak, dan menyewa tim hukum terbaik. Ia tahu bahwa ia tak bisa membiarkanku kecewa. Aku bangga padanya. Aku tahu, meski badai ini belum berlalu, tapi kami sudah satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melewati ujian besar, kami mencoba menata hidup kembali. Namun, seperti bayangan yang mengikuti cahaya, masa lalu kembali mengetuk dengan cara yang berbeda. Salah satu mantan staf kantor Rayhan mengungkapkan fakta mengejutkan. Wanita dari masa lalu Rayhan ternyata pernah menjalin hubungan bisnis rahasia yang sempat merugikan perusahaan. Rayhan terpukul. Ia merasa dikhianati, bukan hanya secara emosional, tapi juga profesional.
Namun kali ini, ia tak menyimpan semuanya sendiri. Ia pulang ke rumah, memelukku erat, dan menatapku seperti seseorang yang baru saja menyadari siapa yang benar-benar ada untuknya. Malam itu, kami duduk lama tanpa bicara. Namun, ada semacam kedamaian yang terasa berbeda. Seolah Rehan akhirnya bisa menerima bahwa yang berlalu tak akan kembali seperti dulu. Dan aku pun, yang dulu hanya merasa menjadi bagian kecil dalam hidupnya, kini menjadi poros utama tempat ia berpulang. Rehan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menyerahkan posisi CEO kepada wakilnya dan memilih membangun usaha baru yang lebih sederhana. Kami pindah ke kota yang lebih tenang, jauh dari sorotan media dan tekanan sosial. Di sana, kami memulai semuanya dari awal. Kami membangun rumah kecil di pinggir danau. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Setiap sudut rumah itu merekam tawa dan harapan baru. Aku menanam bunga di halaman belakang, dan Rehan setiap pagi menyiramnya. Kehidupan kami berubah, bukan karena keadaan memaksa, tapi karena kami memilih untuk berubah. Setiap pagi kami berjalan menyusuri tepi danau, menikmati udara segar, dan saling menggenggam tangan. Tidak ada lagi ketakutan tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Yang ada hanya hari ini, dan cinta yang terus tumbuh di antara kami. Kini, saat aku menoleh ke belakang, aku tak percaya sejauh ini kami telah berjalan. Dari seorang gadis biasa yang dijodohkan, menjadi istri dari pria yang pernah dingin dan penuh luka, hingga kini menjadi sahabat sejati yang saling menyembuhkan. Rehan bukan lagi pria yang sama seperti di awal pernikahan kami. Ia menjadi lebih hangat, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Dan aku tumbuh menjadi wanita yang kuat, penuh kasih, dan berani mencintai tanpa syarat. Malam pertama kami, yang dulu penuh kejut dan kebingungan, kini menjadi titik balik dalam hidup kami. Bukan karena keintiman fisik semata, tapi karena di malam itu, dua hati yang tak saling mengenal memilih untuk tidak melepaskan. Cinta kami tidak sempurna, tapi justru di ketidaksempurnaan itulah, kami belajar menjadi satu. Dan aku tahu, sekeras apapun ujian yang akan datang, kami akan tetap bertahan. Karena kini, kami bukan lagi dua orang asing. Kami adalah rumah satu sama lain.